Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Ajari Aku Islam pada level yang ketiga di materi tauhid. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6, yaitu masih seputar pembahasan yang berkenaan dengan kekufuran. Dan secara khusus kita sudah melalui pada pertemuan yang lalu pembahagian kekufuran, yaitu ada yang disebut sebagai kufur akbar, ada juga yang disebut sebagai kufur asgar, kufur yang besar, kekafiran yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dan ada juga jenis kekufuran yang kecil yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari ajaran agama Islam. Dan pada pertemuan yang lalu juga, pada kufur akbar ini kita sudah menyebutkan jenis-jenis kufur akbar ini. Sebagaimana yang lalu kita sudah sebutkan poin-poin dari kufur akbar itu, yaitu yang pertama kufur pendustaan, kufur lantaran sombong dan takabur dan disertai oleh pembenaran akan hakikat kebenaran tersebut. Kemudian kekufuran karena keraguan dan kebimbangan. Dan pada pertemuan kali ini kita memasuki jenis terakhir dari kufur akbar, yaitu kufur yang berpaling. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun." Dan orang-orang kafir itu berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Kemudian jenis kekufuran yang disertai dengan kemunafikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru." Dan yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian kafir lagi. Ini di antara jenis-jenis kekufuran pada jenis pertama, kufur akbar, yaitu jenis kekufuran ini ketika seseorang terjatuh ke dalamnya maka dia keluar dari agama Islam. Adapun jenis yang kedua, yaitu kufur asghar, adalah dosa-dosa yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai suatu bentuk kekufuran, tetapi tidak sampai kepada kufur akbar dan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti kufur nikmat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakafarat bi an'amillah." Tetapi penduduknya mengingkari atau kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti orang yang membunuh seseorang muslim, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau mengatakan, "Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela atau menghina seorang muslim adalah kefasikan. Adapun membunuh seorang muslim adalah kekufuran. Demikian juga pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian kembali kepada kekafiran setelahku. Sebagian kalian membunuh sebahagian yang lain." Demikian juga di antara contoh kufur asgar atau kufur kecil adalah orang yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man khalafa bi ghairillah faqad kafar au asyrak." Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah kafir atau berbuat syirik.
perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menganggap orang yang melakukan dosa besar sebagai orang yang beriman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatlah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu qisas, hukum qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluarkan seseorang yang membunuh saudaranya dari golongan orang-orang yang beriman dan menjadikan mereka sebagai saudara bagi wali yang terbunuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga disebutkan, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Maka barang siapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, maka hendaklah dia memaafkan dan mengikutinya dengan cara yang baik. Dan yang dimaksud dengan persaudaraan pada ayat ini adalah persaudaraan Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma." Dan jika ada dua golongan orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Demikian juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum." Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, oleh karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman yang terjatuh dalam perbuatan dosa untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kepada Allah taala kamu sekalian wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian termasuk di antara orang-orang yang beruntung. Allah tidak mengatakan bertaubatlah kepada Allah wahai orang-orang yang kafir, melainkan Allah Subhanahu wa taala menyebut dan menyeru serta memanggil dengan panggilan keimanan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk kekufuran dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan yang benar, sehingga kita diwafatkan di atas keimanan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.